Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Octavian Ismarudin. Kelas saya 0502 SI. NIM saya 1204220 Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi dan beberapa teknologi yang ada di zaman saat ini. Mengenal sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk proses mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi atau disebut TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Bisa jadi kita menganalisis atau hal sebagainya. Nah, untuk sistem informasi sendiri itu membantu suatu bisnis agar bisnis tersebut bisa mendapatkan informasi lebih banyak dan mendapatkan akses agar bisnisnya bisa berkembang dengan baik. Dan sistem informasi ini berguna juga untuk sebuah organisasi atau sebuah kumpulan orang dengan tujuan yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah rumpun ilmu informatika. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pertama, yaitu penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Pada tahun 1875, temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara 1910 sampai 1920, terwujud sebuah transmisi supaya tanpa kabel melalui saluran radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat, kemudian diikuti oleh transmisi audiovisual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik pertama yang beroperasi pada tahun 1943, lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu atau integrated electronics pada tahun 1957. Perkembangan teknik elektronika yang merupakan cikal bakal TIK saat ini mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin. Persaingan iptek antara blok barat Amerika Serikat dan blok timur, dulu Uni Soviet, justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk mengendali pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang dipelajari dalam prodi sistem informasi. Dalam prodi sistem informasi sendiri telah mempelajari berbagai hal yang bisa dipelajari tentang hal manajemen bisnis, proses bisnis, ada juga analisis bisnis dan coding, programmer atau hal lain sebagainya. Di situ kita nggak monoton dalam satu hal, kita juga belajar berkomunikasi dan hal yang lain-lainnya. Dan di sistem informasi juga prospek kerjanya sangat luas, karena di situ kita belajar banyak hal di dalam situ, tidak hanya tentang pemrograman, kita banyak hal belajar di situ, guys. Akan menjelaskan perbedaan dan keunggulan dari prodi sistem informasi. Prodi sistem informasi lebih sederhana dibandingkan teknik informatika, karena dilihat dari bobot kurikulum dan mata kuliah, jurusan sistem informasi memang
lebih sederhana daripada teknik komputer. Pada jurusan teknik komputer, kamu harus mempelajari semua detail tentang komputer, bahkan sampai coding. Tapi di jurusan sistem informasi tidak akan sedalam itu. Kurikulumnya juga penggabungan dengan bisnis dan manajemen dan analisis juga. Yang kedua, mempelajari dua sisi. Seperti yang sudah kamu lihat pada pembahasan sebelumnya, sistem informasi tidak hanya mempelajari komputasi, namun juga mempelajari ilmu manajemen. Karena sistem informasi ini merupakan gabungan dari jurusan manajemen dan jurusan teknik komputer, maka kita juga mempelajari dua hal itu. Jadi tidak monoton ke satu hal. 3. Mulai karirmu dari sekarang. Karena sistem informasi bekerja dalam komputer, maka kamu juga bisa menjadi programmer. Dan menjadi seorang programmer tidak perlu menunggu hingga kamu lulus sekolah. Kamu bisa mulainya sambil sekolah dan dijadikan tambahan uang saku untuk sebuah pekerjaan. Banyak dicari perusahaan yang membutuhkan sistem informasi untuk sekarang ini. Bahwa industri 4.0 menjadikan segala sesuatunya dihubungkan dengan komputerisasi. Karena itulah banyak lulusan dan jurusan sistem informasi yang diburu. Prospek kerja di bidang sistem informasi yaitu kita bisa menjadi konsultan IT yang bagaimana fungsinya adalah menjadi jembatan bagi mereka yang belum memahami teknologi sepenuhnya. Karena di sistem informasi kita diajari juga komunikasi untuk berkomunikasi dengan suatu orang agar dia bisa memahami apa yang kita komunikasikan. Keahlian ini dibutuhkan untuk memberikan pemahaman, melakukan analisis, dan lain-lain. Disinilah konsultan IT dibutuhkan. Kini banyak perusahaan yang menyediakan jasa konsultan IT tersendiri. Mereka biasanya bekerja sama untuk tim, teknis, dan staf. 2. Pengembang perangkat lunak. Lulusan sistem informasi sangat potensial menjadi seorang software developer yang merancang perangkat lunak sesuai kebutuhan perusahaan tertentu. Pekerjaan ini meliputi pembuatan, pengembangan, dan pengujian program-program perangkat lunak komputer. 3. Data scientist dan data analisis. Seorang data analisis dan bergelut dengan bahasa dan prosedur coding untuk menganalisis serta mengaplikasikan data untuk sebuah keputusan perusahaan. Sedangkan data scientist bertanggung jawab untuk mengolah data mentah menjadi sebuah informasi yang berguna bagi bisnis. Alasan saya memilih sistem informasi di Institut Teknologi Telkom Surabaya yaitu antara lain di situ kita bisa belajar dengan baik di kampus swasta yang menurut saya terbaik di Surabaya untuk teknologi, dan difasilitasi Telkom banyak hal karena Telkom sendiri merupakan suatu perusahaan di Indonesia yang sangat cukup besar untuk pengembangan teknologi di negara ini. Dan Telkom sendiri juga termasuk salah satu dari BUMN. Jadi BUMN menurut saya cukup baik untuk pengelolaan bagi pendidikan atau hal apapun. Lalu saya juga memilih sistem informasi karena sistem informasi ini juga sangat dibutuhkan untuk hal sekarang saat ini maupun kedepannya, karena dalam proses bisnis wajib ada penganalisis ataupun manajemen yang bagus di dalamnya. Karena di sistem informasi ini juga mempelajari proses bisnis,